Selamat malam, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit mengenai manusia, keberagaman, dan kesetaraan. Langsung aja kami akan mulai presentasi kami. Next. Untuk bab pertama, saya akan menjelaskan manusia dalam masyarakat, antara responsibility dan responsibility. Next. Responsibility adalah suatu tindakan berdasarkan pemikiran dan kebudayaan. Dalam artian fungsi yang berkaitan erat dengan dimensi deskriptif manusia, fungsi ini terdiri dari tindakan yang berhubungan dengan budaya dan pemikiran yang bersifat instrumental berkaitan dengan hubungan dengan individu yang lain. Sedangkan responsibility adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dari responsibility. Responsibility berusaha untuk mempromosikan masyarakat yang adil. Next. Lalu bab selanjutnya yaitu Indonesia keanekaragaman dalam kesatuan. Next. Masyarakat pada umumnya harus menyadari pentingnya kesadaran dalam keberagaman supaya tercipta stabilitas keamanan yang baik. Next. Kita bisa lihat dari sejarah di Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, tekad untuk membangun kesatuan yang disatukan oleh tanah dan air diungkapkan dalam rumusan Sumpah Pemuda. Dengan kata lain, tanah dan air bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Lalu selanjutnya yaitu perumusan Pancasila. Pancasila merupakan pernyataan norma dan instruksi Indonesia yang harus mewakili cita-cita dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai pedoman dan cita-cita dasar secara politik mewajibkan semua orang dan pemimpin pemerintahan untuk mencapainya dalam kehidupan manusia. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keberagaman dan dinamika sosial dan budaya di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia telah dibangun dan dibentuk sebagai dasar untuk menerima dan mengelola perbedaan yang ada. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya akan budayanya. Nah, berbicara mengenai keberagaman ini, tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam masyarakat kita selalu menjumpai perubahan dan perkembangan di tengah masyarakat sehingga masyarakat menjadi dinamis. Kemajemukan dalam masyarakat ini bisa kita bedakan dalam dua hal yang saling berkaitan, yaitu kemajemukan bersifat horizontal dan vertikal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keberagaman atau kemajemukan secara horizontal. Yang pertama ada gender. Nah, gender ini sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa perbedaan gender atau seksualitas ini adalah hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, perbedaan etnis atau asal-usul keluarga. Nah, dalam masyarakat kuno itu mereka sering sekali memakai nama desa mereka untuk menjadi nama panggilan bagi mereka. Nah, asal-usul keluarga ini juga bisa kita kenal dengan orang-orang timur yang biasanya memakai marga. Selanjutnya, perbedaan ekonomi atau perbedaan kelas sosial. Nah, perbedaan ini yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu mengkategorikan atau mengelompokkan antara yang mana yang kaya dan mana yang miskin. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Saya akan membahas tentang keberagaman atau kemajemukan secara vertikal. Keberagaman secara vertikal adalah kemajemukan yang dikelompokkan berdasarkan dengan penghasilan dan ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial politik. Sedangkan kemajemukan sendiri, kemajemukan secara vertikal adalah keberagaman yang dapat dilihat dari sistem ekonomi, sehingga dalam hal ini terbentuklah sistem kelas dalam masyarakat. Secara gampang dapat kita ketahui atau kita kenal dengan sistem kelas atas dan sistem kelas bawah. Next slide. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman sosial dan budaya dan potensi konflik. Keberagaman yang ada di Indonesia sangatlah banyak, dan ternyata keberagaman tersebut juga dapat memicu potensi konflik karena adanya perbedaan dari masing-masing keberagaman. Salah satu contohnya adalah konflik antar suku. Konflik antar suku yang satu dan suku yang lainnya sering terjadi. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan antara adat istiadat maupun kebudayaan. Yang kedua adalah konflik antar agama. Konflik antar agama sering terjadi dan sering kita lihat di berita maupun secara langsung karena hal ini disebabkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab atau membuat keyakinan yang lain merasa tidak nyaman. Yang ketiga adalah konflik antar ras.
Konflik antara sering terjadi dan sering kita lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar terhadap orang-orang yang memiliki visi yang berbeda, mental yang berbeda, dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman, dan tentu saja hal itu memicu konflik. Dan yang terakhir adalah konflik antar golongan. Konflik antar golongan sendiri dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, atau asal daerah. Sekian dari saya, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Untuk materi selanjutnya yaitu keberagaman sosial budaya sebagai kekayaan bersama. Next slide. Perlu diketahui bahwa di Indonesia itu memiliki budaya yang bermacam-macam tiap-tiap daerahnya. Oleh sebab itu perlu diadakannya pengelolaan terhadap perbedaan tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara menerapkan politik multikulturalisme. Nah, apa sih politik multikulturalisme itu? Jadi politik multikulturalisme itu adalah aktivitas dengan identitas masyarakat yang memiliki keragaman budaya, bahasa, agama, nilai sejarah, dan lain sebagainya. Kita lihat sendiri di Indonesia itu telah menerapkan sistem politik multikulturalisme dengan melihat ideologi kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini politik multikulturalisme itu juga memiliki peran penting, yaitu yang pertama adalah pengakuan atau recognition, kemudian yang kedua adalah penerimaan atau acceptance. Nah, di sini ketika kita sudah mengakui bahwa kita sudah menerima pihak lain dengan apa adanya, maka penerimaan akan datang sendiri seiring waktu berjalan. Kemudian next slide. Di sini ada gambar sepak bola. Bisa dianalogikan bahwa sepak bola itu memiliki karakteristik di mana orang-orang di dalamnya itu memiliki bakat masing-masing. Perbedaan bakat masing-masing ini bukan menjadi pemecah kelompok, namun menjadi acuan dan semangat untuk terus mencapai tujuan bersama. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah Pancasila sarana mengelola keberagaman sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah sila pertama, memiliki nilai yaitu untuk memberi tempat bagi sikap hidup masyarakat Indonesia yang lebih religius. Kemudian yang kedua yaitu memiliki nilai kemanusiaan itu adalah salah satu hal yang junjung tinggi. Kemudian sila ketiga, memberi tempat keberagaman dalam semangat untuk terus bersatu. Kemudian sila keempat yaitu memiliki nilai pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian sila kelima itu mengajarkan kita nilai untuk bersikap adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Masuk ke bagian selanjutnya, civil society bisakah dipertautkan dengan Pancasila? Apa itu civil society? Civil society adalah lingkungan atau ruang masyarakat yang dimana demokrasi dapat berjalan baik dengan terjaga sikap menghargai kesetaraan dan kebebasan. Selanjutnya, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memberikan warga negaranya kesetaraan hak dan kewajiban serta kebebasan terbatas seperti dalam pengambilan keputusan ataupun memberikan pendapat. Kenapa demokrasi? Dengan menerapkan demokrasi, hak dan derajat setiap orang akan disetarakan sehingga tidak adanya hak khusus terhadap satu individu, kelompok, atau golongan saja, agar dapat diwujudkan keadilan dan kesejahteraan. Bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi di Indonesia masih memiliki banyak rintangan. Hal ini diakibatkan banyaknya keberagaman yang mengakibatkan perbedaan serta globalisasi yang memudahkan pertemuan keragaman atau perbedaan tersebut. Bagaimana cara mempertahankan demokrasi berjalan baik? Yang pertama, menjalankan tanggung jawab yang terutama dengan tidak merenggut, mengganggu, atau membatasi hak orang lain. Yang kedua, menjaga komunikasi dialog agar tidak hanya suara beberapa kelompok atau golongan saja yang didengar, melainkan suara semua orang. Selanjutnya, civil society, demokrasi, dan Pancasila. Pancasila yang diciptakan di dalam ruang demokrasi tidak terlepas dari civil society. Nilai-nilai Pancasila turut mendukung pelestarian poin-poin demokrasi dan menciptakan civil society. Berlanjut ke bagian terakhir, yakni kesimpulan. Responsivity, kegiatan bersifat instrumental berdasarkan pemikiran dan kebudayaan. Yang kedua, responsibility, kegiatan yang dilaksanakan berdasar kewajiban dari responsivity. Responsibility berkenaan dengan etis moral serta pembangunan masyarakat berkeadilan. Pembangunan kreativitas dan keadilan sosial budaya diharapkan menghasilkan kegiatan yang mampu membangun masyarakat bebas, bermartabat, berguna, dan berkeadilan. Dan yang terakhir, manusia pada hakikatnya adalah sama dan sederajat. Dengan demikian, keragaman yang merupakan tantangan besar dalam persatuan untuk menjaga kesetaraan dan kesejahteraan harus dikelola secara demokratis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.